Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah analisis instrumental. Hari ini kita akan membahas salah satu topik pada mata kuliah analisis instrumental, yaitu aturan 13 atau the rule of 13. Baik, kita bahas dulu latar belakang kita menggunakan aturan 13 ini ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa spektrofotometri massa dengan resolusi yang tinggi itu sudah mampu memberikan informasi massa molekul, di mana kita sebagai pengguna itu dapat menentukan rumus molekul yang tepat secara langsung. Namun, ketika informasi massa polar seperti itu tidak tersedia, seringkali kita menggunakan metode yang berguna untuk dapat menghasilkan semua rumus molekul yang mungkin untuk massa tertentu. Nah, apa itu aturan 13 atau the rule of 13? Jadi aturan 13 itu adalah metode yang berguna untuk menghasilkan kemungkinan rumus molekul untuk massa molekul tertentu. Nah, pada tahapan pertama dalam penggunaan aturan 13 itu kita buat dulu rumus atau formula dasar, di mana rumus atau formula dasar tersebut hanya mengandung atom karbon dan hidrogen. Nah, dari rumus dasar tersebut kita bisa membagi dengan 13, di mana 13 ini adalah massa 1 karbon ditambah dengan 1 hidrogen. Kemudian hasil perhitungan tersebut akan memberikan nilai pembilang N dengan sisa R. Selanjutnya kita tentukan rumus untuk formula dasarnya, di mana kita masukkan massa molekul senyawa yang akan kita tentukan formula dasarnya dengan nilai M tertentu begitu dibagi dengan 13. 13 tadi ya, aturan 13 itu adalah dari satu massa C dengan 1 H begitu. Hasilnya adalah satu bilangan bulat N dengan R sebagai sisa. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai CnHn plus R. Berikutnya, setelah kita dapat formula dasar, kita bisa menentukan indeks ketidakjenuhannya ya, sebesar N min R ditambah dengan 2 kemudian dibagi 2. Kemudian kita bisa menggunakan tabel ini ya, tabel ekivalen karbon atau hidrogen dari beberapa elemen. Ini ya. Jadi kalau kita menambahkan satu elemen C, maka perubahan U-nya itu adalah 7. Karena substrak ekivalennya adalah H12. Kemudian kalau kita menambahkan satu atom O, begitu, maka itu setara dengan CH4. Kemudian penambahan atau perubahan pada U-nya itu adalah 1. Kalau kita menambah dengan elemen N misalnya, itu setara dengan CH2. Itu penambahan atau perubahan U-nya itu adalah setengah dan seterusnya. Baik, di sini misalnya kita punya senyawa dengan massa molekulnya adalah 94. Nah, kita bisa tentukan formula dasarnya berdasarkan aturan 13. Yang pertama, kita masukkan Bm atau massa molekulnya 94 dibagi dengan 13, mendapatkan nilai bulat 7 menyisakan 3. Kemudian kita tentukan formula dasarnya, yaitu C7H7 plus 3 atau C7H10. Kemudian kita tentukan indeks ketidakjenuhannya melalui rumus yang tadi di awal. N minus R plus 2 per 2. Jadi kita masukkan 7 dikurangi 3 ditambah 2 per 2 sama dengan 3.
Nah, kemungkinan yang kita peroleh jika ID hanya 7, kita bisa mengasumsikannya sebagai berikut. Dengan rumus molekul C7H10, kemungkinan strukturnya kalau ID hanya atau indeks ketidakjenuhannya adalah 3, maka yang pertama kita punya kemungkinan dia adalah suatu sistem siklis dengan ditambah 2 ikatan rangkap 2. Seperti ini kemungkinan struktur yang pertama. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, jika ada atom O di dalam rumus molekul itu bagaimana? Nah, kita balikkan dulu. Di formula dasarnya tadi adalah C7H10. Dia punya ketidakjenuhan 3. Kemudian kalau ditambahkan satu atom O, kita tuliskan ditambah 1 O, maka dia setara dengan penambahan CH4. Artinya untuk formula dasarnya menjadi berubah dikurangi dengan CH4. Nah, perubahan U-nya berapa? Perubahan U-nya menurut tabel tadi adalah 1. Mari kita kurangkan C7H10 dengan CH4. 7 dikurangi C, dikurangi 1C, dapatnya 6. Jadi C6. Kemudian H10, 10 dikurangi dengan 4. Ketemunya adalah 6 ditambahkan 1O. Jadi, formula baru yang kita dapatkan adalah C6H6O. Dengan indeks ketidakjenuhan adalah, kalau kita sudah hitung, indeks ketidakjenuhannya adalah 4. Nah, ini adalah kemungkinan strukturnya jika kita mendapatkan formula baru C6H6O dengan indeks ketidakjenuhan 4. Ya, kita lihat di situ ada 1 siklis dan 3 ikatan rangkap 2. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ya, dengan memiliki 1 atom O. Kemudian kita masih punya kemungkinan lain ya, kemungkinan lain rumus molekul jika dia mempunyai massa molekulnya adalah 94. Nah, ini adalah kemungkinannya dengan masing-masing indeks ketidakjenuhan. Misalnya kita melihat dia sebagai C5H2O2, maka dia punya nilai indeks ketidakjenuhan 5. Kalau kita mengasumsikan dia C6H8, kemudian ada 1 atom N tambahan di situ, maka indeks ketidakjenuhannya adalah 3,5. Kemudian kalau kita punya mengasumsikannya dia sebagai C5H2S, maka indeks ketidakjenuhannya adalah 5. Dan jika kita mengasumsikannya dia adalah CH3Br, maka indeks ketidakjenuhan kita yang kita bisa dapatkan adalah 0. Oke, baik teman-teman, demikian sedikit penjelasan saya terkait dengan topik aturan 13 pada mata kuliah analisis instrumental. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.